Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat? Admin doakan sehat semuanya ya. Pada video kali ini admin bakal share beberapa game PC seru yang mungkin wajib kalian mainkan. Oh iya, sebelum lanjut ke inti videonya silahkan klik subscribe, like, komen dan share ya agar channel ini dapat berkembang lebih pesat lagi dari sebelumnya. Oke, mungkin admin bakal tambahan tanggal perilisan gamenya, platform gamenya, dan serta backstory dari game tersebut. Silahkan bawa rebahan santuy posisi enjoy nikmati videonya ya. Bagi kalian yang gak punya PC, tapi pengen mencobanya di HP kalian semua, admin ada rekomendasi suatu aplikasi yang mungkin wajib kalian coba. Nama aplikasinya ada Nvidia GeForce Now, adalah aplikasi streaming video game PC wajib kalian coba di HP kalian. Dan bagi kalian yang gak tahu cloud gaming itu apa, silahkan cek video sebelumnya, karena admin sudah membahasnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya. Yang ada di list pertama adalah game Dead. The Game adalah game horor bertahan hidup tahun 2022 berdasarkan franchise Evil Dead. Ini dikembangkan dan diterbitkan oleh Saber Interactive. Ini fitur gameplay kooperatif dan pertempuran pemain versus pemain, PvP 3-4. Game ini diangkat dari judul film yang sama yaitu Evil Dead. Game ini rilis pada Mei 5 pada tahun 2022. Platformnya adalah PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS, Nintendo Switch, dan Windows PC. Kalian bisa dapatkan game ini di Epic Games Store dan Steam khusus PC ya. Sedangkan PlayStation, Xbox, dan Nintendo Switch bisa dapatkan di store-nya masing-masing. Kalau ditanya soal grafisnya udah realitas ya. Dan kita lanjutkan ke game yang kedua. List game kedua adalah Dead by Daylight, adalah permainan video horor yang dikembangkan oleh Behavior Interactive. Dead by Daylight dirilis untuk platform Microsoft Windows pada bulan Juni tahun 2016, PlayStation 4 dan Xbox One pada bulan Juni tahun 2017, Nintendo Switch pada tanggal 24 September tahun 2019, serta versi untuk ponsel di iOS dan Android pada tanggal 17 April tahun 2020. Versi untuk Stadia dirilis pada bulan Oktober tahun 2020. Sedangkan versi untuk PlayStation 5 dan Xbox Series XS direncanakan untuk dirilis pada akhir tahun 2020. Permainan ini dimainkan secara jamak oleh beberapa pemain secara daring. Skenario permainan ini adalah 1 lawan 4, di mana ada seorang pemain yang berperan sebagai pembunuh, dengan 4 orang pemain lainnya berperan sebagai penyintas yang harus berusaha bertahan hidup dan lari dari si pembunuh. Game ini mungkin hampir mirip dengan game Evil Dead The Game, karena konsepnya sama. Dead by Daylight memang menjadi game terpopuler hingga saat ini. Masih banyak orang yang memainkan game ini. Untuk dari segi grafisnya, ceritanya pun sudah cukup bagus untuk game keluaran tahun 2016. Sekarang kita lanjut ke game yang ketiga. Sebelum lanjut klik subscribe dan loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari admin. Yang ketiga ada game A Plague Tale. Innocence adalah game siluman horor bertahan hidup aksi petualangan yang dikembangkan oleh Asobo Studio dan diterbitkan oleh Focus Home Interactive. Ini dirilis untuk Windows, PlayStation 4 dan Xbox One pada Mei tahun 2019. Versi PlayStation 5 dan Xbox Series XS dari game ini dirilis pada Juli tahun 2021, bersama dengan edisi berbasis cloud untuk Nintendo Switch dan rilis di Amazon layanan streaming game Luna. Ditetapkan di abad ke-14 Aquitaine, Prancis selama perang 100 tahun. Permainan ini berfokus pada penderitaan Amicia de Rune dan saudara laki-lakinya yang sakit Hugo saat mereka melarikan diri dari tentara Inkuisisi Prancis dan dari gerombolan tikus yang menyebarkan wabah hitam. Pemain mengontrol Amicia, menggunakan kombinasi siluman dan alat terbatas untuk bersembunyi.
mengalihkan perhatian, atau melumpuhkan tentara, menghindari gerombolan tikus, dan memecahkan teka-teki, menggabungkan elemen permainan horor bertahan hidup. Game ini pernah dimainkan oleh beberapa YouTuber terkenal, contohnya ada Mia Wauk dan Windah Basudara, dan masih banyak lagi. Jadi game ini sudah bagus mulai dari grafisnya dan alur ceritanya. Dan game ini memiliki sequel lain yaitu A Plague Tale: Requiem yang rilis pada tahun 2022. List game keempat adalah game Killing Floor 2, adalah permainan video penembak orang pertama yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Tripwire Interactive, dengan dukungan selanjutnya dari Saber Interactive. Ini adalah sequel Killing Floor 2009. Versi akses awal dari game ini dirilis untuk Microsoft Windows pada April tahun 2015, dan game tersebut dirilis pada November tahun 2016 untuk Windows dan PlayStation 4 dan Agustus tahun 2017 untuk Xbox One. Game ini menggunakan Unreal Engine 3 dari Epic Games. Cerita game ini didasarkan pada peristiwa dari Killing Floor, di mana perusahaan bioteknologi Horizon berusaha membuat klon militer dan dibajak oleh peneliti gila yang melepaskan klon tersebut ke seluruh Inggris. Klon sekarang menyebar dengan cepat ke seluruh Eropa, melumpuhkan respons dari Uni Eropa. Di Killing Floor 2, berlangsung sebulan setelah pertandingan pertama, wabah telah menyebar keluar Eropa, menyebabkan pemerintah runtuh dan sistem komunikasi gagal. Gameplay terdiri dari pemain yang bertarung melalui gelombang spesimen seperti zombie, yang dikenal sebagai Zeds. Saat gelombang berlalu, jumlah musuh akan bertambah. Jenis musuh yang berbeda diperkenalkan saat pemain menyelesaikan setiap gelombang, yang berpuncak pada pertarungan bos sebagai gelombang terakhir. Hitungan musuh ditentukan oleh jumlah pemain dalam permainan. Karakter bos ditentukan secara acak pada awal gelombang terakhir, dan setiap bos dikalahkan secara berbeda. Pemain melengkapi diri mereka dengan senjata jarak dekat dan senjata api, jarum suntik penyembuh, dan tukang las yang digunakan untuk memblokir jalan. Senjata acak, amunisi, dan baju besi dapat ditemukan dengan menjelajahi level, meskipun pemain memiliki berat yang terbatas yang dapat mereka bawa. Bagi kalian yang suka main game tembak-tembakan wajib mencoba game ini karena temanya tentang zombie, jadi seru banget buat kalian mainkan di saat waktu kosong. Game kelima ada Remnant From the Ashes, adalah game role-playing third-person shooter yang dikembangkan oleh Gunfire Games dan diterbitkan oleh Perfect World Entertainment. Ini dirilis untuk Windows, PlayStation 4 dan Xbox One pada Agustus tahun 2019 dan untuk PlayStation 5 dan Xbox Series XS pada Mei tahun 2021. Game ini menerima ulasan positif secara umum saat dirilis dan lebih dari 3 juta kopi telah terjual. Bumi pasca apokaliptik yang telah dihancurkan dan dikuasai oleh kejahatan antar dimensi yang disebut Akar. Pemain adalah orang yang selamat dari kiamat yang terdorong untuk mengakhiri route dengan melakukan perjalanan ke menara di sebuah pulau yang tampaknya menjadi pusat invasi. Di awal perjalanan, mereka dibawa ke Ward 13, bunker bawah tanah tempat tinggal manusia yang selamat. List ke-6 ada game Control, adalah game aksi petualangan yang dikembangkan oleh Remedy Entertainment dan diterbitkan oleh 505 Games. Game ini dirilis pada Agustus tahun 2019 untuk PlayStation 4, Windows, dan Xbox One, serta untuk PlayStation 5 dan Xbox Series XS pada Februari tahun 2021. Versi berbasis cloud untuk Nintendo Switch dirilis pada Oktober tahun 2020, dan untuk Stadia pada Juli tahun 2021. Itu tersedia di Luna pada Maret tahun 2022. Permainan berputar di sekitar Biro Kontrol Federal, FBC, sebuah badan rahasia pemerintah AS yang bertugas menampung dan mempelajari fenomena yang melanggar hukum realitas. Sebagai Jesse Faden, Courtney Hope, direktur baru Biro, pemain menjelajahi rumah tertua, markas paranormal FBC,
dan memanfaatkan kemampuan yang kuat untuk mengalahkan musuh mematikan yang dikenal sebagai Hiss, yang telah menginvasi dan merusak realitas. Pemain memperoleh kemampuan dengan menemukan objects of power, objek biasa seperti telepon putar atau floppy disk yang dipenuhi energi dari dimensi lain, yang telah menjadi pusat peristiwa paranormal utama dan sejak dipulihkan oleh FBC. List ke-7 ada game Saturnalia rilis di platform PlayStation 4 dan PlayStation 5, Xbox One dan Series X, Nintendo Switch, dan eksklusif ke Epic Games Store di PC. A survival horror adventure, bermain sebagai karakter yang menjelajahi desa terpencil dari ritual kuno. Jalan labirinnya akan berubah setiap kali Anda kehilangan semua karakter Anda, dikembangkan dan diterbitkan oleh Santa Ragiwan. Perluas game yang terinspirasi dan sangat dipengaruhi oleh cerita rakyat Sardinia, Italia, daerah yang kaya dengan tradisi dan budaya unik. Tempat Anda bermain sebagai 4 karakter, mengalami alur cerita yang sangat terhubung yang terkait dengan tradisi desa kuno yang menghantui, mati, dan saksikan desa mengonfigurasi ulang dirinya menjadi bentuk baru. Pecahkan teka-teki dan buka pintasan ke area baru dengan alat dan item yang Anda temukan di sepanjang jalan. Buka setiap bagian cerita dengan karakter berbeda, masing-masing dengan kekuatannya sendiri dan cocok untuk aspek eksplorasi dan investigasi lainnya. Satterline adalah game video, penembak orang pertama gratis dari perusahaan Fraglab, pada tanggal 8 September tahun 2022. Game ini masuk ke akses awal di Steam. Rilis dijadwalkan untuk Februari tahun 2023. Peristiwa permainan berlangsung pada tahun 2028. Dalam kondisi perang antara manusia dan crystalline, superorganisme antar bintang yang mengubah organisme lain menjadi jenisnya sendiri. Tanggal rilis tanggal 8 September tahun 2022. Akses awal, tanggal 9 Februari tahun 2023. Platformnya adalah PlayStation 4, Nvidia GeForce Now, Xbox One dan Microsoft Windows PC. Vampir adalah permainan video role-playing yang dikembangkan oleh Dontnod Entertainment dan diterbitkan oleh Focus Home Interactive. Ini dirilis untuk Microsoft Windows, PlayStation 4, dan Xbox One pada tanggal 5 Juni tahun 2018, dan untuk Nintendo Switch pada tanggal 29 Oktober tahun 2019. Plotnya menceritakan bagaimana Jonathan Reid, seorang dokter yang telah berubah menjadi vampir, terpecah antara sumpah Hippocrates dan sifat haus darahnya yang baru ditemukan. London, 1918, Anda adalah vampir Dr. Jonathan Reid yang baru saja berubah. Sebagai seorang dokter, Anda harus menemukan obat untuk menyelamatkan warga kota yang dilanda flu. List ke-10 ada game Amnesia. Rebirth adalah sebuah permainan video horor survival tahun 2020 yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh Frictional Games. Permainan tersebut dirilis untuk Microsoft Windows, Linux dan PlayStation 4 pada tanggal 20 Oktober tahun 2020. Ini dirilis pada tanggal 20 Oktober tahun 2020 untuk Windows, Linux, dan PlayStation 4, mengikuti protagonis Amnesia, Tassi Trianon, saat dia menjelajahi gurun Aljazair dan tempat-tempat lain. Sementara, seperti di game sebelumnya, memecahkan berbagai teka-teki, mempertahankan kewarasannya, dan menghindari monster, sambil perlahan menyatukan peristiwa mengerikan itu. Dia telah lupa, iklan gameplay Amnesia. Rebirth adalah game survival horror orang pertama, yang berbagi banyak elemen gameplay dengan pendahulunya, Amnesia, The Dark Descent dan Amnesia, A Machine for Pigs. Anda mengendalikan Tassi Trianon sepanjang permainan, sambil menjelajahi, menemukan, dan berkembang melalui lingkungan serta melarikan diri dari musuh. Mirip dengan The Dark Descent, pemain dapat menyalakan lilin dan obor di seluruh dunia untuk menciptakan sumber cahaya permanen untuk mengurangi atau mempertahankan ketakutan, mirip dengan kewarasan dari The Dark Descent. Namun, pemain tidak menggunakan tinderbox untuk menerangi area ini, melainkan korek api.
Korek api ini juga memberikan sumber cahaya sementara saat digunakan, dan di antara waktu tersebut pemain dapat menyalakan lilin atau obor apapun yang mereka temui dengan berinteraksi dengannya. Selain itu, pemain memiliki lampu yang mirip dengan lentera di The Dark Descent, dalam hal perlu mengisi bahan bakar dengan minyak yang ditemukan. List ke-11 ada game Warhammer Vermintide 2 adalah video game aksi orang pertama yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Fat Shark. Ini adalah sequel dari Warhammer End Times Vermintide tahun 2015. Vermintide 2 dirilis untuk Windows pada tanggal 8 Maret tahun 2018. Ini dirilis untuk Xbox One pada tanggal 11 Juli tahun 2018. Gratis untuk anggota Xbox Game Pass. Ini dirilis untuk PlayStation 4 pada tanggal 18 Desember tahun 2018. Ini juga dirilis untuk Xbox Series XS pada tanggal 3 Desember tahun 2020. Game ini berlatarkan alam semesta fantasi Warhammer pada masa-masa awal akhir zaman. Game ini mengikuti Heroes of Ubersreik dari game pertama melawan gerombolan Skaven dari klan Vester dan sekutu baru mereka, Wrathbloods, Chaos Warband yang didedikasikan untuk Nurgle, Chaos God of Disease and Decay, ekspansi, Winds of Magic, juga memperkenalkan Beastmen, kawanan humanoid bermutasi Chaos, untuk mencari objek yang dikenal sebagai Hearthstone. Oke, mungkin ini 11 game yang saya rekomendasikan, semoga terhibur, sampai jumpa di next video.